Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan para habaib, salah satunya yaitu ketakwaan mereka dan karomah yang tak jarang membuat jamaah dan pengikutnya meyakini bahwa habaib tersebut adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya juga tak jarang banyak orang yang tak mempercayai akan karomah para habaib. Namun hal yang paling penting adalah bahwa kelebihan tersebut merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketakwaan dan kemuliaannya. Berikut adalah daftar 6 habaib di Indonesia yang dipercaya memiliki kelebihan berupa kesaktian atau karomah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Mbah Priok. Beliau memiliki nama asli Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Beliau seorang ulama asal Ulu Palembang, Sumatera Selatan yang dilahirkan pada tahun 1291. Beliau wafat dalam perjalanan dakwah ke Pulau Jawa. Semasa mudanya beliau belajar ilmu agama kepada kakek dan ayahnya. Setelah remaja, beliau melanjutkan studi ke Hadramaut, Yaman. Hampir sebagian umurnya digunakan untuk mengembara ilmu di negeri para wali tersebut. 23 tahun setelah Mbah Priok wafat, pemerintah kolonial Belanda yang hendak membangun pelabuhan mencoba menggusur makam Mbah Priok. Namun para pekerja yang diperintah menggusur menghilang secara misterius dan ada juga yang sakit. Tiap malam hari, para petugas Belanda melihat orang berbaju putih yang terpancar cahaya terang yang duduk di dekat lisan dalam kondisi berzikir memegang tasbih. Maka petugas Belanda mencari orang yang dapat berkomunikasi dengan sosok tersebut. Walhasil Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad selaku adik Habib Hasan atau Mbah Priok berhasil berkomunikasi dengan sosok Mbah Priok. Dan akhirnya makam beliau dapat dipindahkan ke Koja, Tanjung Priok. Hal misterius yang lain, tanggal 14 April 2010 pernah makam Mbah Priok mau digusur karena adanya sengketa tanah. Namun upaya aparat gagal. Memang sudah dari dulu operasi penggusuran sudah berulang kali terjadi, mulai menggunakan alat kecil hingga alat berat. Namun semuanya gagal atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Mbah Khalil. Nama masyhur beliau adalah Syekhona Khalil Bangkalan. Dari segi garis keturunan, nasabnya tercatat sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau juga titisan Wali Songo, yaitu Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kudus. Yang mana mereka bermarga Asmahan dan bersambung kepada Sayyid Alawi Amil Faqih bin Muhammad Syahib Mirbaj. Karomah beliau diantaranya, suatu hari ketika Mbah Khalil dan santrinya hampir kehabisan waktu sholat asar, beliau memerintahkan santrinya untuk mencari kerocok sebagai kendaraan menuju ke Mekah. Walhasil ketika Mbah Khalil dan santrinya yang bernama Kiai Asngat melesat sangat cepat ke arah barat. Tiba-tiba mereka sampai di Masjidil Haram setelah azan sholat asar dikumandangkan. Akhirnya mereka berwudu dan sholat asar di shop pertama Masjidil Haram. Yang ketiga, Habib Kuncung. Nama asli beliau adalah Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Habib Kuncung dilahirkan di Kurfa Hadramaut Tarim, Yaman 14 November 1838. Beliau menuntut ilmu selalu berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah lainnya, yakni diantaranya Malaysia, Singapura, dan Belanda. Beliau juga pernah berguru kepada beberapa habaib asal Indonesia. Kenapa beliau dinamakan Habib Kuncung? Yakni karena beliau pernah memakai kopiah pemberian bangsawan Bugis yang berbentuk kerucut atau kuncung pada zaman dulu. Habib yang satu ini memiliki kelebihan di luar nalar akal manusia atau khawariqul adah. Contohnya ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan mendesak, maka Habib Kuncung akan segera muncul secara tiba-tiba untuk memberikan pertolongan. Yang keempat, Habib Umar bin Hafiz. Nama lengkap beliau adalah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Syekh Abu Bakar. Beliau adalah pengasuh pondok Darul Mustafa yang berada di kota Tarib, Hadramaut, Yaman. Habib Umar adalah salah satu waliullah dan ulama abad ini yang memiliki murid yang tersebar di penjuru dunia termasuk Indonesia. Tingkat keilmuan beliau sangatlah tinggi. Beliau menguasai berbagai ilmu agama Islam dan hafal ratusan ribu hadis. Tak heran derajat kewalian beliau nampak pada diri beliau. Banyak karomah beliau yang nampak atas izin Allah, seperti menuduhkan singa dan jin lolos dari kepungan lawan,
dan lainnya. Namun terdapat karomah yang ajaib, yaitu dikisahkan bahwa Habib Umar sedang umroh di Makkah. Kemudian beliau mendapatkan telepon bahwa aktivis senior beliau dari Yaman telah wafat. Mendengar kabar tersebut, Al-Habib Umar dengan tegas menjawab tidak. Dan ternyata ucapan beliau saat mengucapkan itu, dalam waktu yang sama terjadi jenazah aktivis tersebut bergerak dan dia hidup kembali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Habib Syekhan bin Mustafa Al-Bahar. Habib Syekhan banyak dijuluki Habib yang jazab atau nyeleneh oleh para ulama dan habaib karena diyakini sebagai waliullah. Beliau sering menghilangkan diri ketika karomah yang dimiliki terlihat oleh umum, dan sangat susah dicari karena beliau suka berpindah-pindah tempat dengan cepat. Bahkan Habib Umar bin Hafid sering mengatakan kepada jamaah bahwa kita kedatangan seorang waliullah, yakni wali Syekhan. Namun para jamaah tersebut tidak melihat sang Habib. Salah satu karomah beliau, yakni ada seseorang yang mengajak beliau ke acara maulid karena takut pulang kemalaman. Namun Habib Syekhan menyuruh orang tadi berangkat dahulu sambil sedikit marah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata setelah orang tadi sampai di lokasi majelis, ternyata Habib Syekhan sudah duduk berada di depan bersama para habaib dan ulama lainnya. Maka orang tadi sangat kagum sambil tersenyum. Yang keenam, Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau adalah seorang wali kutub yang sering dikenal dengan Al-Habib Sholeh Tanggul. Berasal dari Hadramaut yang pertama kali melakukan dakwahnya ke Indonesia sekitar tahun 1921 Masehi dan bermukim di daerah Jember, Jawa Timur. Beliau adalah Habib yang pernah ditemui Nabi Khidir alaihissalam di stasiun kereta api. Pada kisahnya, Nabi Khidir menyerupakan dirinya sebagai pengemis. Namun ketika bersalaman tangannya lembut tak bertulang. Di antara kalimat beliau terdapat salah satu yang unik, yaitu ketika seorang ajudan menghilangkan pulpen berharga milik seorang jenderalnya saat dibawa ke pasar, yang merupakan hadiah dari Presiden Amerika Serikat. Kemudian ajudan tersebut meminta tolong kepada Habib Sholeh untuk mencari berkali-kali pulpen tersebut ke pasar. Beberapa waktu kemudian Habib Sholeh masuk ke dalam kamarnya dan keluar lalu memberikan pulpen persis seperti apa yang dicari ajudan. Hingga akhirnya ajudan tersebut merasa kagum dan terkejut. Demikian daftar 6 karomah para habaib di Indonesia yang masyhur. Semoga dengan barokah para habaib kita mendapat cipratan syafaat dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Amin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih bermanfaat untuk umat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.